Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mi'raj Sunan Gunung Jati tentu berbeda dengan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj karena dipanggil oleh Allah ke langit, sementara Sunan Gunung Jati Mi'raj karena ingin bertemu dan berguru langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dalam Babat Cirebon, Raja Muda Mesir, yakni Syarif Hidayatullah, sedang asik di perpustakaan membaca kitab Usulul Kalam atau kitab Tauhid yang sangat terperinci. Sehingga timbul di dalam hatinya keinginan untuk berguru langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yakin bahwa Allah Maha Kuasa dan bangsa rohaniyah adalah abadi. Walaupun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat dalam kurun waktu yang lama. Kemudian beliau keluar dari perpustakaan menghadap Ibunda Ratu Rara Santang atau Syarifah Mudaim, memohon izin untuk berguru langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hendak dicari dimanapun adanya. Sang ibu langsung memeluknya dan berkata, "Wahai putraku, seharusnya kamu tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiada sejak lama. Bahkan dirimu adalah keturunan yang ke-22. Sebaiknya bergurulah kepada para aulia dan ulama mana yang kamu sukai. Jangan mencari yang telah tiada." Karena keinginan yang sangat kuat, Syarif Hidayatullah tidak dapat dicegah oleh ibundanya. Beliau tetap pamit untuk mengembara. Sang ibu sangat sedih dan gelisah ditinggal oleh putra kesayangannya. Hingga pada suatu malam, beliau bermimpi bertemu dengan mendiang suaminya, yakni Syarif Abdullah, dan berkata, "Wahai istriku, ikhlaskanlah kepergiannya dan pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Semoga dengan jalan ini putramu akan menjadi waliullah yang dapat mengislamkan Nusantara, terutama Jawa, sesuai dengan keinginan yang engkau ucapkan dahulu. Sebaiknya berdoalah untuknya agar tercapai cita-citanya." Dan dikisahkan, dalam perjalanannya memasuki hutan belukar, Syarif Hidayatullah bertemu seekor naga yang sangat besar. Bisanya menyala seperti api dan berkata, "Wahai anak muda, siapakah dirimu dan mau kemana hingga bertemu aku di sini?" Syarif Hidayatullah sangat kaget bertemu dengan ular yang bisa berbicara bahasa manusia. Lalu menjawab, "Aku adalah putra Sultan Mesir dan tujuanku hendak berguru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kamu naga bangsa apa? Kenapa kamu bisa berbicara bahasa manusia?" Sang ular menjawab, "Namaku Talmiho. Asalku dari neraka Jahanam, terlempar ke dunia pada zaman Nabi Sulaiman. Jika kamu bersungguh-sungguh ingin berguru kepada Rasulullah SAW, sebaiknya jangan pergi ke Mekah atau ke Madinah, karena Rasulullah telah sirna sempurna. Pergilah ke arah barat, ke Pulau Majeti, dan terimalah ini pusaka cupu manik waris, berhasiat segala obat dan bila diterawang bisa melihat yang gaib." Setelah menerima pusaka dari naga, beliau mengucap terima kasih dan pergi ke arah barat. Tujuannya semakin menjadi yakin. Setelah sampai di pinggir pantai, beliau bertemu dengan pendeta Ampini yang sedang kebingungan di pinggir Pulau Majeti.
Melihat ada seorang muda yang datang, sang pendeta sangat bergembira lalu berkata, "Wahai anak muda, siapakah dirimu dan mau kemana?" Syarif Hidayatullah berkata, "Saya putra Mesir dan tujuanku hendak berguru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Pendeta berkata, "Apakah kamu belum tahu kalau Nabi Muhammad telah wafat berabad-abad lamanya? Sebaiknya sekarang kita ziarah saja ke makam Nabi Sulaiman alaihi salam di Pulau Majeti." Syarif Hidayatullah setuju dengan ajakan sang pendeta. Lalu keduanya berjalan menuju makam Nabi Sulaiman yang berada di sebuah gua di pulau tersebut. Jasad Nabi Sulaiman terbaring di ranjang emas seperti orang yang sedang tidur. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba keduanya dihadang oleh naga raksasa. Sang pendeta gemetar sangat ketakutan dan berkata, "Wahai Hidayatullah, bagaimana upayamu menghadapinya?" Syarif Hidayatullah berkata, "Wahai naga, menyingkirlah dari jalan kami. Aku putra Mesir hendak ziarah ke Nabi Sulaiman." Sang naga berkata, "Wahai anak muda, saya izinkan. Tapi saya minta diberi minum air susu sampai kekenyangan. Niscaya saya akan mabuk. Lalu dari telinga saya akan keluar sesuatu seperti benang. Maka ambillah. Benda tersebut sebagai penolak bisa selamat dari bahaya." Maka Syarif Hidayatullah dan pendeta Ampini bergegas mencari susu sebanyak-banyaknya dan diberikan kepada naga tersebut. Setelah kekenyangan, sang naga pun mabuk, lalu dari telinganya keluar benda mirip seutas benang dan Syarif Hidayatullah segera mengambilnya. Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, keduanya sampai di makam Nabi Sulaiman tanpa ada gangguan dari bangsa jin, setan maupun binatang berbisa. Setibanya di tempat tujuan, Syarif Hidayatullah menghadap dengan hormat dan khidmat. Sementara sang pendeta bersukacita, ia menengok ke kanan dan ke kiri, kemudian meraba cincin malakut Nabi Sulaiman untuk diambilnya. Tiba-tiba langit gelap dan petir menyambar. Sang pendeta hancur dan mati seketika. Sementara Syarif Hidayatullah terpental dan jatuh di atas bukit. Ia pingsan dan terasa mati. Setelah sadar, ia langsung bertaubat kepada Allah karena telah menemani seorang pendeta yang durjana, kemudian melanjutkan perjalanan seorang diri. Singkat cerita, dalam perjalanannya beliau ditimpa oleh gelap gulita dan sangat menderita. Beliau kebingungan dan tidak tahu arah. Kemudian datang pertolongan kepadanya Nabi Allah Ilyas dengan memberinya baju azimat penangkal badan. Bila dipakai bisa berwatak seperti malaikat, bisa tembus benda keras tanpa lubang, tidak panas terkena api dan tidak basah terkena air, dan bisa berjalan secepat kilat. Kemudian Nabi Ilyas memberi petunjuk agar Syarif Hidayatullah pergi ke puncak sebuah bukit, menemui seorang lelaki yang mengendarai kuda dan minta pertolongan kepadanya. Setelah sampai di puncak bukit, tiba-tiba datang kepadanya Nabi Khidir dengan mengendarai kuda samberani atau kuda terbang. Syarif Hidayatullah langsung memberi hormat dan memohon pertolongan. Nabi Khidir memberinya buah apel hijau dari surga.
Setelah buah itu dimakan, keluar cahaya darinya seperti pelangi, dan bisa memahami semua bahasa manusia, binatang, jin, setan, malaikat, dan bangsa angin. Lalu Nabi Khidir memboncengnya menaiki kuda dan terbang secepat kilat, hingga sampai di Azraq, negeri kerajaan jin di atas awan. Kemudian Nabi Khidir menyuruhnya turun dan menyerahkan Syarif Hidayatullah kepada Raja Jin Islam yang bernama Abdullah Safari. Dan Nabi Khidir pun pergi. Sang Raja Jin sangat bergembira kedatangan tamu keturunan Rasulullah SAW. Dipeluknya Syarif Hidayatullah dan diajaknya duduk bersama. Lalu berkata, "Saya sangat bergembira sekali bisa bertemu denganmu di sini, wahai cucuku. Apa yang kamu kehendaki hingga kamu bisa bertemu eyang di sini?" Syarif Hidayatullah berkata, "Hamba sungguh sedang mencari Rasulullah dan sungguh ingin berguru langsung kepadanya. Semoga eyang berkenan memberi petunjuk." Sang Prabu tersenyum dan berkata, "Tidak akan lama lagi bisa bertemu. Dan ini makanlah terlebih dahulu buah-buahan pemberian malaikat. Rasanya tidak ada tanding sedunia." Buah-buahan diterima dan dimakannya sampai habis. Rasanya sejuta nikmat. Hingga Syarif Hidayatullah pingsan karena kenikmatan. Lalu sang Prabu memanggil Kian Patih Osad Asid dan berkata, "Ini cucuku bawalah ke ibu kota Damsyik dan masukkan ia ke dalam Masjid Mirawulung." Sesaat kemudian Syarif Hidayatullah sadar dan ia merasa sudah berada di alam lain. Beliau bertemu dengan arwah para syuhada dan para ahli ma'rifat dan bercakap-cakap dengan mereka. Lalu mereka mendoakan agar tujuannya cepat terlaksana. Kemudian Syarif Hidayatullah mengheningkan cipta, memasrahkan diri kepada Allah sepenuhnya. Sesaat kemudian terdengar suara, "Wahai anak muda, sungguh sangat berbahagia sekali engkau diridhoi oleh Allah bisa naik ke langit ke tingkat yang ke-6. Mendengar suara tersebut, Syarif Hidayatullah membuka mata dan melihat ke atas. Pintu langit pertama telah terbuka. Kemudian tubuhnya melayang ke atas. Sesampainya di atas langit, para malaikat menyambutnya dan menggembirakannya. Kemudian langsung naik ke langit kedua hingga langit ke-6. Beliau berjumpa dengan roh para nabi dan semuanya memberinya salam. Mereka sangat bergembira sekali sambil memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Syarif Hidayatullah sangat terharu dan bahagia tiada tara. Semua yang terlihat hanyalah cahaya. Kemudian beliau bersujud 1000 syukur dan 1000 nikmat. Lalu terdengar suara, "Janganlah kamu bersujud kepada sesama yang baharu. Sujudlah kepada yang qidam." Syarif Hidayatullah mengangkat wajahnya dan beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya syahadat latifatus sirri. Setelah selesai, Nabi berkata, "Aku memberimu gelar insan kamil, menjabat sebagai wali kutub, sebagai wakil mutlakku di bumi. Tidak ada nabi maka ada wali kutub. Dan gelarkanlah syariat agama Islam seperti yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah, serta jangan membangga-banggakan diri tanpa amal kebajikan. Dan bergurulah seperti umumnya adat manusia di bumi. Ingatlah semua nasihat ini dan amalkan dengan hati-hati dan teliti." Syarif Hidayatullah berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
lalu mohon pamit. Turunlah ia ke langit kelima. Ia pun pamit mengucap salam kepada semua yang dijumpainya dari para malaikat dan roh para nabi. Dan dari pintu langit pertama, ia turun mengendarai awan putih sampai di keraton Azrak. Lalu disambut oleh Raja Jin Azrak Abdullah Safari bersama kaumnya dengan rasa hormat dan kegembiraan. Beberapa hari kemudian, Insan Kamil pamit dan turun mengendarai mahligai emas, dikawal oleh Patih Osat Asid dan 80 pasukan dari jin Islam. Sampailah Insan Kamil di keraton Mesir pada nisfus Sya'ban tahun 887 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1466 Masehi. Sesampainya di Mesir, beliau langsung menemui ibundanya dan saling berpelukan. Seluruh keraton bergembira, semua pejabat kerajaan datang menghadap. Kemudian Maulana Insan Kamil menceritakan semua perjalanannya dari awal sampai akhir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.